Halo Bos, di video kali ini kita akan membahas mengenai KIP kuliah ya. Apa itu KIP kuliah, siapa saja yang berhak mendapatkan KIP kuliah, dan apa saja syaratnya untuk bisa mendapatkan KIP kuliah 2023. Tentunya video kali ini ditujukan pada adik-adik yang saat ini sedang berencana melanjutkan kuliah ya. Sudah kelas 3 SMA dan berencana untuk melanjutkan kuliah. Jadi kalian harus paham mengenai informasi terkait dengan KIP kuliah agar apabila kalian memang bertujuan untuk mendapatkan KIP kuliah, kalian tidak melakukan kesalahan saat melakukan pendaftaran dan berhasil nantinya saat kuliah mendapatkan KIP kuliah. Oke, kita bahas dulu apa itu KIP kuliah ya. KIP kuliah adalah beasiswa yang ditujukan untuk calon mahasiswa yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu atau miskin dan mempunyai potensi akademik yang bagus ya. Jadi KIP kuliah adalah beasiswa yang ditujukan kepada calon mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu atau miskin tetapi mempunyai potensi akademik yang bagus. Nah, kita bahas dulu potensi akademik yang bagus. Beberapa sekolah mungkin ada yang salah kaprah mengartikan bahwa untuk mendaftar KIP kuliah karena ada syarat potensi akademik yang bagus, maka dia harus mempunyai piagam penghargaan, sertifikat piagam penghargaan kejuaraan apapun itu. Itu ada beberapa sekolah yang menginformasikan seperti itu. Tapi sebenarnya itu adalah salah kaprah karena sebenarnya ketika kalian sudah lolos seleksi masuk perguruan tinggi, baik itu melalui jalur SNBP atau SNBT atau mandiri, dan kalian lolos seleksi, maka itu sudah termasuk dianggap kalian mempunyai potensi akademik yang bagus. Jadi, salah kalau ada yang mengartikan bahwa untuk mendaftar KIP kuliah 2023 harus menyertakan sertifikat piagam penghargaan. Tuh. Lalu kita bahas mengenai apa saja sih syarat untuk bisa mendapatkan KIP kuliah. Syarat bagi penerima KIP kuliah. Kita bahas. Yang pertama adalah lulusan sekolah menengah atas atau kejuruan atau MA sederajat tahun 2023, 2022, dan 2021. Yaitu tahun sekarang, kemudian tahun 2022 dan tahun 2021 itu masih bisa mendaftar KIP kuliah pada tahun 2023 ini. Yang lulus tahun 2020 itu sudah tidak bisa. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah lulus seleksi masuk perguruan tinggi penyelenggara KIP kuliah, baik itu melalui jalur SNBP, kemudian SNBT atau jalur mandiri. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga adalah memiliki potensi akademik yang bagus dan berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin. Potensi akademik yang bagus sudah kita bahas di atas bahwa tidak harus mempunyai sertifikat piagam penghargaan. Artinya ketika dia lolos seleksi masuk perguruan tinggi, baik itu melalui jalur SNBP, SNBT maupun mandiri, itu sudah bisa diartikan bahwa dia mempunyai potensi akademik yang bagus. Kemudian berasal dari keluarga miskin dan rentan miskin. Nanti kita bahas. Kemudian syarat yang keempat adalah belum pernah ditetapkan sebagai penerima KIP kuliah pada tahun sebelumnya. Misalnya gini, seorang mahasiswa sudah kuliah di tahun pertama tahun ini, memasuki semester kedua dan menggunakan KIP kuliah. Kemudian dia akan melakukan atau dia akan mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi kembali pada tahun ini karena mungkin dia mau beda ambil jurusan yang berbeda dan dia akan mendaftar KIP kuliah. Maka itu sudah tidak bisa karena dia sudah ditetapkan sebagai penerima KIP kuliah pada tahun yang lalu. Jadi itu adalah 4 syarat penerima KIP kuliah. Kemudian ketika tadi disebutkan di syarat yang ketiga adalah
memiliki potensi akademik yang bagus dan berasal dari keluarga miskin atau keluarga tidak mampu, apa saja yang menjadi syarat seorang mahasiswa, calon mahasiswa itu ditetapkan sebagai mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu? Syarat yang pertama adalah berasal dari keluarga penerima PKH atau BPNT sembako atau kartu keluarga sejahtera. Kemudian yang kedua adalah berasal dari keluarga yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Kemudian yang keempat berasal dari panti asuhan atau panti sosial. Dan yang ketiga tadi maksudnya ya, berasal dari panti asuhan atau panti sosial. Dan yang keempat berasal dari keluarga dengan penghasilan kotor gabungan orang tua atau wali itu 4 juta rupiah per bulan atau maksimal 750.000 per anggota keluarga. Itu adalah syarat mahasiswa tersebut dikategorikan sebagai mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu atau keluarga miskin. Tidak harus terpenuhi 4 syarat tersebut, tetapi cukup salah satu dari 4 persyaratan tadi yang disebutkan. Kalau itu sudah termasuk salah satu, maka dia masuk kategori keluarga tidak mampu, itu ya. Kemudian ada prioritas ya, prioritas penerima KIP kuliah. Karena ini merupakan program dari pemerintah yang berkelanjutan, maka prioritas pertama adalah mereka calon mahasiswa yang sudah mempunyai KIP SMA, SMK atau MA sederajat. Jadi ketika dia di SMA atau SMK atau MA, dia sudah mendapatkan KIP SMA, SMK atau MA. Itu merupakan prioritas yang pertama. Kemudian prioritas selanjutnya adalah, yang pertama adalah berasal dari wilayah 3T, terdepan, terluar, dan termiskin. Kemudian berasal dari daerah Papua, Papua Barat, dan wilayah Papua lainnya. Jadi itu termasuk prioritas ya. Kemudian yang kedua adalah merupakan anak TKI yang layak masuk dalam kategori layak dibantu. Karena TKI bisa dikategorikan menjadi 2 bagian. Yang pertama dia layak dibantu, dan yang kedua tentu tidak layak dibantu. Karena misalnya TKI tersebut sudah sukses dengan penghasilan yang cukup besar di luar negeri, maka ya tentu saja dia tidak layak dibantu. Kemudian yang ketiga adalah berasal dari daerah bencana. Dan yang keempat adalah memiliki keterbatasan atau disabilitas. Jadi itu beberapa prioritas untuk penerima KIP kuliah ya. Kemudian ada disclaimer ya, disclaimer, dan mungkin ada beberapa informasi yang rancu di masyarakat ya. Jadi anak atau calon mahasiswa yang tidak boleh mendapatkan KIP kuliah adalah dia anak PNS, kemudian TNI Polri, ASN, kepala desa, anggota DPR, dan DPRD. Jadi mereka-mereka itu termasuk golongan mahasiswa yang tidak diperbolehkan untuk mendapatkan KIP kuliah. Jadi kalau teman-teman yang merasa anak PNS, orang tuanya PNS, orang tuanya TNI Polri, orang tuanya ASN, orang tuanya kepala desa, orang tuanya anggota DPR atau DPRD, jangan mendaftar KIP kuliah. Karena resikonya juga cukup berat apabila nanti di waktu yang berjalan ketika kalian sudah mendapatkan KIP kuliah, kemudian ada cross check data dan ketahuan bahwa kalian termasuk dalam kategori itu, maka sanksinya juga akan cukup tegas. Oke, itu informasi di video kali ini, yaitu mengenai KIP kuliah, siapa saja yang berhak mendapatkan KIP kuliah, kemudian apa saja syaratnya KIP kuliah 2023. Nanti di video selanjutnya kita bahas mengenai jadwal penting KIP kuliah, dan tentunya nanti juga ada prosedur atau tata cara pendaftaran KIP kuliah. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silakan kalian subscribe, kemudian like and share, dan jangan sampai ketinggalan informasi-informasi penting lainnya termasuk terkait dengan KIP kuliah.